Pelan lagi. Ya, betul tiga. Baik, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, ekspedisi Mapai Laratan, Pajajaran, Prabu Siliwangi, ya, Masya Allah masih setia menyaksikan rangkaian perjalanan kami ya, dari STIT Sirjul Falah, nah, yang sudah memulai perjalanannya dari awal, yaitu di Batu Tulis, Kota Bogor. Ya, kita melakukan ada beberapa ritual di sana ya, yang dilakukan oleh beberapa dosen STT Sirjul Falah ya. Kemudian kita lanjutkan di sebuah museum ya di Kota Sukabumi. Di situ ada beberapa apa namanya peninggalan, mungkin seserahan dari beberapa apa namanya situs ya, termasuk mengenai Siliwangi dan juga tentang keislaman atau Sunda. Nah, tidak sampai di situ ya. Kemudian ekspedisi ini lanjut ke sebuah tempat kesepuhan, yakni Kesepuhan Cipta Rasa. Masya Allah ya. Kita bisa melihat diskusi yang luar biasa ya. Kalau kita bisa lihat di part yang pertama, kedua, ketiga, itu kita bisa lihat tuh ya. Tadi teman-teman di YouTube yang menyaksikan bisa dicek nanti bagaimana part-part dari perjalanan kami ya dalam ekspedisi ini. Ada diskusi dengan Bapak Anden ya, Anden itu Anden ya, salah satu tokoh di Cipta Rasa. Nah, banyak diskusi di situ. Nah, tentu harus kita tarik kesimpulan atau mungkin kesannya ya. Bahkan ada ekspedisi itu kita sempat singgah di Punden Berundak, makam yang Patilasan ya, Patilasan yang Gentar ya, seperti itu. Nah, mungkin kita harus minta sedikit apa ya, kesan, pesan, mungkin petuah nih untuk kita semua ya, apa yang dapat kita jadikan iktibar ya. Di sini bersama kami, bersama kita semua di sini ada Bapak Wakil Ketua Rektor ya, Ketua ketiga bidang kesiswaan dan yang lainnya ya. Nah, itu ada Bapak Ahmad Sofyan MSI ya. Alhamdulillah bersama kita yang akan menyampaikan beberapa penyampaian mengenai ekspedisi yang sudah kita lakukan. Kepada Bapak Ahmad Sofyan, silahkan Pak untuk disampaikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Kang Rendra sudah membersamai ya dengan rekan-rekan semuanya, khususnya tim ekspedisi Trah Pakuan Pajajaran. Mantap. Kang Rendra, menurut hemat saya terkait dengan ekspedisi kita pada dimulai kemarin sore hari ya, dimulai dari awal pembukaan yang saya katakan pembukaannya itu adalah dari Batu Tulis, kemudian sampai dengan Sukabumi, Pondok Pesantren Zikir Al-Fat, kemudian sampai dengan ke rumah adat, sampai dengan kita berziarah ya ke Eyang Gentar, Sukabumi. Nah, saya sedikit dapat mengambil pelajaran dari beberapa kunjungan ataupun silaturahmi kita yang kita membersamai. Ada beberapa poin yang setidaknya ini secara personal dan pribadi saya, ini salah satunya menjadikan ini sebuah pengalaman, kemudian sebuah wawasan baru terkait dengan eksistensi jati diri Sunda itu sendiri. Jati diri Sunda. Ya, jati diri Sunda sendiri. Karena memang saya amati ya, terlebih mohon maaf ya, yang sekiranya yang asli orang Bogor, yang mengatakan asli orang Bogor, kemudian dia lahir dari Bogor, keturunan di Bogor, nah ini sebenarnya tidak banyak sekali dia memahami terkait dengan sejarah-sejarah apa saja yang ada di Bogor itu sendiri. Padahal kalau kita memang mau betul-betul pelajari,
kemudian kita mau mengambil hikmah dari setiap kegiatan, setiap historis sejarah dari setiap generasi ke generasi, maka saya kira itu menjadi sebuah motivasi dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, yang poin pentingnya adalah bagaimana kita selaku insan, selaku manusia itu untuk tidak melupakan sejarah. Nah, sebagaimana Bung Karno dulu sempat mengatakan bahwa jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Maka negara, kemudian leluhur, kemudian keluarga itu akan senantiasa menjadikan jati dirinya itu dia harus tidak melupakan sejarah itu sendiri. Nah, itu yang pertama adalah jangan sampai melupakan sejarah. Nah, kemudian yang kedua saya melihat terkait dengan pembelajaran yang dapat kita ambil dari beberapa silaturahmi, diskusi, kemudian obrolan-obrolan kecil dengan beberapa tokoh, diantaranya mungkin tokoh adat, kemudian budayawan dan lain-lain. Maka saya sedikit bisa menyimpulkan terkait dengan kebudayaan, kemudian dengan kepercayaan, keyakinan ataupun agama, maka saya kira itu kita tidak pernah bisa dilepaskan dari kedua kebudayaan dan agama itu sendiri. Maka kalaupun sekiranya ada yang satu sama lain saling mengklaim bahwa kerajaan A, kerajaan B itu sebenarnya sudah Islam ataupun belum Islam, kalau menurut saya ini secara pribadi, maka selama mereka terah keturunan kita, leluhur kita itu mempercayai bahwa adanya Sang Khalik, adanya Sang Hyang Widi, kemudian dia percaya terhadap utusan-utusan Tuhan melalui nabi dan rasulnya, kemudian dia membaca syahadat, ya. Apalagi kita kemarin sudah mendengar dari beberapa tokoh dan dari tokoh rumah adat itu sendiri, ternyata mereka ketika melaksanakan yang sifatnya sakral pernikahan itu dimulai dengan pembacaan syahadat, bersaksi bahwa Tuhan, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka saya melihat ini semua adalah Islam. Betul. Jadi itu penyebaran Islam, penyebaran Islam. Nah, terkait dengan perbuatan-perbuatan apapun yang mereka perbuat ataupun persepsi masyarakat yang lain yang melihat akan perbuatan itu, kita tentunya tidak bisa menilai. Yang jelas kita senantiasa berhusnuzon bahwa mereka itu adalah makhluk Tuhan dan makhluk yang beragama. Ya. Ini itu saja Pak Kang Rendra. Baik, alhamdulillah. Ya, jadi ini ada pesan pelajaran yang kita bisa ambil ya dari pelajaran ekspedisi ini ya. Tadi satu adalah tentang Islam, kemudian budaya ya, dan kemudian tadi penyebarannya ya. Penyebaran Islam itu ya. Termasuk ketika kita menggali tentang Siliwangi, maka kita temukan di situ ada jejak-jejak Islam. Ada jejak-jejak Islam. Iya. Ya, bahkan kita temukan di tempat Cipta Rasa itu masyarakatnya sudah muslim. Sudah muslim semua. Nah, ini luar biasa dakwah itu ya. Luar biasa. Baik, dan justru Kang Rendra, ya, mereka secara eksistensi itu menjalankan moral, menjalankan nilai-nilai agama itu sendiri. Nah, seperti halnya yang kita pernah semalam obrolkan itu terkait dengan filosofi padi itu sendiri. Ya, padi. Ya, bagaimana padi itu diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Ya. Begitupun dalam ajaran Islam, kita tanpa memandang bahwa semua makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, kita harus sama memperlakukannya. Gitu. Jadi tidak ada satu membeda-bedakan dengan makhluk yang lainnya, bahwa sejatinya itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Maka kita harus betul-betul ya perlakukan seperti halnya kepada diri kita sendiri. Betul. Memuliakan. Ya, kita juga lihat sama-sama ya bagaimana masyarakat di sana itu betul-betul memuliakan
padi ya, memuliakan padi, memuliakan makanan pokok mereka. Ya kan, mereka kalau tidak punya padi, mereka akan jadi kelaparan gitu ya, betul. kelaparan ya. Jadi mereka sangat menghormati sekali adanya padi itu. Ya, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ahmad Sofyan. Ya, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan ekspedisi penyebaran Islam yang lain ya, di tempat yang lain, mungkin di daerah Bogor ataupun melanjutkan ekspedisi yang tadi sudah kita lakukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.